Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Aulia Kartika dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Teknik Informatika. Para penonton YouTube, di video kali ini saya akan mensosialisasikan protokol kesehatan 5M dan vaksinasi. Teman-teman, meski sudah lebih dari 1 tahun pandemi virus corona masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Di Indonesia sendiri, angka kasus positif virus corona sudah di atas 1,5 juta jiwa, yang juga bukan merupakan jumlah yang sedikit. Kabar baiknya, sekitar lebih dari 1, juta jiwa orang berhasil pulih dari serangan virus SARS-CoV-19 penyebab COVID-19. Teman-teman, untuk mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia tidaklah mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia ini, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Teman-teman semuanya, di negara kita ini, protokol kesehatan dikenal dengan sebutan 5M. Apa teman-teman dikenal dengan sebutan 5M? Nah, teman-teman, 5M itu protokol kesehatan untuk membantu pencegahan penularan virus corona. Adapun jabaran dari 5 protokol tersebut diantaranya: yang pertama, M. Mencuci tangan. Yang kedua, M. Memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Baik teman-teman, saya akan mensosialisasikan tentang mencuci tangan. Pertama, tentunya kita harus rutin mencuci tangan dengan bersih dan tepat. Itu adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan. Kedua, setelah menggunakan kamar mandi atau dari kamar mandi. Ketiga, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Nah, teman-teman, untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan atau yang biasa disebut dengan hand sanitizer. Yang kedua, memakai masker. Nah, ini yang paling krusial teman-teman. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, virus corona ini yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring berubahnya waktu. Nah, beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden kita, Pak Jokowi. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakan di beberapa negara, termasuk di Amerika Serikat dan CDC atau Central for Disease Control Prevention. Nah, teman-teman, penggunaan masker dalam rumah juga diperlukan apabila yang pertama, terdapat anggota keluarga yang terinfeksi atau reaktif terhadap COVID-19. Yang kedua, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas dari luar rumah. Yang ketiga, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID. Yang keempat, rumahnya itu ruangannya sempit, jadi sirkulasi udaranya tidak lancar. Yang kelima, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Nah, teman-teman, yang ketiga nih, 3M, menjaga jarak. Protokol kesehatan yang lainnya nih yang perlu diketahui adalah menjaga jarak. Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan COVID-19, disebutkan bahwa kita harus menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari
terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan dan keramaian. Teman-teman, rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk, dan sebagainya. Nah, yang keempat nih teman-teman, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal yang sudah saya jelaskan tadi, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Kenapa? Karena menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan semakin sering kita bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona juga semakin tinggi. Oleh sebab itu, hendaknya kita menghindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia orang-orang lansia yang berusia di atas 60 tahun. Menurut riset lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap virus corona. Nah, teman-teman, yang terakhir nih dari 5M, prokes 5M. Kita mengurangi mobilitas. Nah, mobilitas ini apa? Kepadatan penduduk. Nah, virus penyebab corona ini berada di mana saja, teman-teman. Dia nggak memandang lokasi, dia nggak memandang daerah. Jadi, semakin banyak diri kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula, teman-teman, terpapar kita virus jahat ini. Nah, oleh karena itu, bila kita ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Teman-teman, menurut Menkes nih, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Karena virus corona itu dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Wah, bahaya sekali ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman, yuk kita terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona di negara kita tercinta, negara Indonesia. Selain itu, jangan pula lupa untuk selalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita agar terhindar dari infeksi COVID-19. Jika kita atau anggota keluarga kita memiliki gejala virus corona, mari langsung saja kita melakukan tes dan kemudian lakukan isolasi mandiri. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan mensosialisasi tentang pentingnya vaksinasi di era pandemi sekarang ini. Nah, teman-teman, mengapa sih kita harus vaksin COVID? Nah, tujuan utama nih teman-teman dari kita untuk bervaksinasi adalah mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Nah, untuk mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau yang dikenal dengan herd immunity dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Teman-teman, vaksinasi COVID-19 itu adalah bagian yang sangat penting dari upaya penanganan pandemi COVID-19 yang menyeluruh dan terpadu, meliputi aspek pencegahan dengan menerapkan prokes yang sudah saya jelaskan tadi, menjaga jarak, dan 5M yang saya jelaskan tadi. Nah, teman-teman, untuk membentuk kekebalan kelompok dengan cakupan vaksinasi COVID-19 yang tinggi, minimal 60% penularan tidak terjadi karena sebagian masyarakat memiliki kekebalan tubuh yang baik. Masyarakat yang sehat tetap sehat, termasuk mereka yang tidak bisa vaksinasi karena usia dan gangguan imunitas. Nah, teman-teman, saat ini berbagai upaya penerapan prokes terus dilakukan. Hasil studi yang dilakukan BPS penanganan COVID pada bulan lalu menunjukkan 75% masyarakat mencuci tangan pakai sabun, namun belum optimal karena belum melakukan vaksin. Nah, untuk itu, herd immunity atau kekebalan kelompok tubuh akan terbentuk jika sebagian masyarakat telah divaksin. Memangnya kenapa sih vaksin begitu penting? Nah, teman-teman, karena vaksin itu akan membuat tubuh kita mengenali bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu. Bisa saja virus penyebab corona ini sesuai dengan vaksin dengan dosis-dosis tertentu. Ada Sinovac, ada AstraZeneca. Kemudian, sehingga bila terpapar bakteri atau virus tersebut, maka tubuh kita tidak akan sakit atau mengalami sakit ringan karena sudah beradaptasi dengan virus tadi sebelumnya. Nah, teman-teman, kekebalan herd immunity adalah ini kondisi yang kita inginkan, kondisi di mana sebagian masyarakat sudah terlindungi dari suatu penyakit. Nah, cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata akan membentuk kekebalan kelompok yang tinggi herd immunity sehingga dapat mencegah penularan dari COVID-19 itu sendiri. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara vaksin itu bekerja?
Nah, secara umum, vaksin itu bekerja dengan merangsang pembentukan kekebalan tubuh terhadap spesifitas terhadap bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu. Nah, sehingga apabila telah terpapar, seseorang akan bisa terhindar dari penularan ataupun sakit yang diakibatkan dari infeksi virus tersebut. Jadi seperti itu teman-teman kinerja vaksin. Marilah bersama-sama kita vaksin. Jadi teman-teman, sudahkah Anda divaksin? Mari bersama-sama kita pergi mencari sumber vaksinasi terdekat untuk mencapai Indonesia herd immunity bebas dari COVID-19. Vaksinasi sehat, aman, dan halal. Sampai jumpa teman-teman, mungkin itu saja sosialisasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.